jelaskan. Terus, ini yang agak mengejutkan bagi saya, hanya 9%. 9%. 91% berarti tidak mengikuti variabel kontrol, tidak disertakan dalam pembahasan hasil penelitian. 91%. Padahal seperti Bapak Ibu kita lihat betapa pentingnya variabel kontrol. Nah, dari segi analisis, 78% menggunakan regresi, ya, tidak singkat regression, dan hanya 20% menggunakan SEM. Itu tergantung dari variabelnya. Ada yang observed, unobserved. Kalau unobserved dia menggunakan SEM. Nah, dalam diskusi kita akan coba menjelaskan bagaimana menjalankan regresi dan menjalankan SEM terkait dengan variabel kontrol. Yang pertama mungkin yang kita pahami, apa itu variabel kontrol? Definisi bisa berbeda, manakala kita menggunakan risetnya dalam konteks eksperimen. Definisi pasti beda. Kebetulan saya menggunakan variabel kontrol dalam konteks penelitian non-eksperimen. Nah, dalam konteks penelitian non-eksperimen, saya mencoba memberikan definisi sederhana sekali, ya, yaitu variabel disertakan dalam model, dalam persamaan kalau tadi, ya, dimasukkan dalam persamaan dengan maksudnya apa, ya untuk memastikan perubahan pada variabel dependen itu murni karena perubahan variabel independen dan bukan karena perubahan variabel lain. Jadi kalau X ke Y benar karena parameter X, bukan karena parameter lain. Jadi hubungan X dan Y bukan palsu, tapi asli. Nah, secara statistik variabel konstan itu mengurangi error term. Error dalam persamaan, ya, artinya kalau mengurangi error term berarti meningkatkan R kuadrat. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan statistical power, 1 min beta. Ya. Apa itu statistical power? Peluang untuk menerima hipotesis penelitian karena memang H0 salah. Gitu. Jadi dengan kontrol itu meningkatkan. Misalnya dari 8% menjadi 95%. Ini berimplikasi nantinya kepada kesahihan teori yang kita uji. Nah, sekarang, kalau itu definisinya, apa sih yang dikontrol? Kan pertanyaan berikut, apa yang dikontrol? Nah, saya coba jelaskan. Di situ yang dikontrol itu dua, yang disebutkan compounding variabel dan externus variabel. Cuma dua itu yang kita kontrol. Kita pakai ini kalau compounding itu variabel yang bisa mempunyai independen, kalau externus hanya kepada dependent variabel saja. Nah, dengan melibatkan variabel kontrol, kita diharapkan bisa memperoleh hubungan yang memang clear, jelas. Gitu. Cuma nanti apa CV, nah mengapa, bagaimana dan seterusnya pertanyaan itu kan. Oke, nah berikutnya, nah ini kadang-kadang bagi mahasiswa pemula itu ya susah membedakan, kadang bingung antara kontrol variabel kontrol dengan variabel moderator. Masih tidak. Cuma yang jelas satu hal seperti yang sudah dikatakan tadi, variabel kontrol itu selalu dianggap sebagai variabel independen. Jadi lihat Bapak Ibu, ini variabel independen, langsung ke sini, variabel independen. Nah, bedanya dengan variabel moderator apa? Ini kalau variabel kontrol itu variasinya dikendalikan justru, ya. Untuk memastikan perubahan pada DP itu berasal dari perubahan memastikan perubahan pada DP berasal dari perubahan IP, menjaga konsistensi dan meningkatkan validitas internal. Jadi kalau pakai kontrol sampel mah dianalisis pada kelompok laki, nah itu variasinya hilang sekali. Pada kelompok laki-laki atau perempuan, nah itu dianggap konstan. Sedangkan variabel moderator justru dibiarkan variasinya, ya, dibiarkan mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya. Tujuannya apa? Mendeteksi pada kelompok mana, atau pada kondisi apa X dan Y berpengaruh menjadi kuat atau menjadi
lemah. Jadi tujuannya memahami konteks dan kompleksitas hubungan antar varietas. Itu perbedaan. Sekali lagi, kalau kontrol itu dikendalikan variasinya, variabilitasnya. Ya. Kalau ini moderator bisa dibiarkan, dia tidak dikendalikan. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, ya mengapa CP? Paling tidak ada 5 ya, yang mengaring bajas itu tadi ya. Terus meningkatkan, ini yang penting, meningkatkan validitas internal. Ya. Yang ketiga, memperjelas hubungan antar variabel, ya, sehingga model teori yang lebih tepat. Jadi kalau kita mengincar subangnya itu mengarah kepada hubungan antar variabel secara teoritis lebih tepat, meningkatkan ketepatan estimasi, ya. Jadi nanti ketepatan estimasi itu confidence intervalnya panjang, nanti bisa lebih pendek. Contohnya begini, kita perkirakan rata-rata IPK mahasiswa FPB itu 1-4 pasti ya teman, tapi pasti salah, tidak tepat itu kan. Tapi perkiraan sempit, rata-rata IPK FPB adalah 3,25 sampai 3,9. Nah itu estimasi ketepatan itu lebih pendek. Yang ketiga, meningkatkan generalisasi. Jadi bisa dijelaskan kepada populasi yang lebih luas. Oke. Berikutnya, kapan kita menggunakan setting? Ini pertanyaan. Saya berpikir betul. Yang jelas, kapan kita menggunakan variabel kontrak itu karena tuntutan teori yang digunakan. Contoh, kalau kami kan, kalau saya belajar makroekonomi, satu teori itu kalau saya di S1 sudah jelas, mahasiswa harus menguasai betul teori ekonomi klasik dan teori ekonomi Keynes. Itu 2 hal itu. Nanti masuk ke S2 harus tambah lagi, masuk ke S3 tambah lagi harus dipahami, sehingga bisa digunakan untuk memahami perilaku kehidupan ekonomi. Contoh misalnya, kenapa harus muncul variabel kontrak? Ketika saya akan menguji teori Keynesian itu bukunya The General Theory of Employment Interest Money ya, itu mereka buku yang mengubah dunia, yang menyelamatkan kapitalis ya. Nah bagaimana ilmu itu diterapkan? Kadang-kadang kita tidak sadar. Di buku itu dinyatakan tingkat teknologi, kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya alam, tingkat persaingan itu harus dikontrol. Itu tuntutan teori. Mungkin Bapak Ibu ketika membaca teori tidak sampai ke sana, mestinya sampai ke sana. Sehingga ini yang saya pentingkan. Bahwa ketika saya mengkaji pengaruh agregatif demand atau pengaruh investasi terhadap kesempatan kerja dalam sebuah negara, ya hanya harus mengkontrol tingkat persaingan. Nah itu tuntutan teori. Yang kedua, penelitian terdahulu yang relevan mendukung penggunaan sesi tertentu. Mungkin dari hasil penelitian terdahulu, ternyata pakai ini bisa meningkatkan kualitas internal. Itu barangkali kapan menggunakan sesi. Berikutnya, bagaimana menentukan sesi? Kontrol variabel singkatnya ya harus berlandaskan teori. Dan juga hasil penelitian yang relevan. Saya kutipkan di situ yang terbaru ya, bahwa tanpa basis teori yang kuat, ya akhirnya konklusinya akan menyesatkan dan menghambat perkembangan teori. Nah, kalau Anda tidak yakin dengan variabel kontrol ini, ragu-ragu, membingungkan, tinggalkan saja dengan pakai variabel kontrol. Kenapa? Karena akan membawa akibat menghindari distorsi pada interpretasi hasil. Nanti hasilnya jadi macam-macam. Bisa dipahami. Padahal menggunakan parabola itu untuk lebih memperjelas. Clear. Ya. Seperti itu. Yang kedua, menghindari overfitting. Overfitting itu, sebuah model itu saturated, berlakunya untuk itu.
Ya, jadi kalau dijelaskan ke tempatnya nggak bisa, ya. Gitu. Biasanya kalau yang sudah sering riset menggunakan semacam ekonomi kita, ya itu akan menemukan kasus-kasus seperti itu. Lalu yang ketiga mengurangi kompleksitas model. Dari variabel Bapak Ibu ya sudah abaikan saja variabel kontrol, ya kalau tidak jelas. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana menganalisis variabel kontrol? Ada dua, karena ini dalam penelitian non eksperimen kan, jadi ada dua, kontrol sampel atau kontrol statistik. Paling umum digunakan adalah kontrol statistik. Kalau sampel, nah untuk SEM nanti itu harus kontrol sampel. Jadi dari awal direncanakan cara pelantikan sampelnya, misalnya aritmetik gender akan jadi kontrol variabel antara laki perempuan diusahakan sama. Ini paling banyak menggunakan kontrol statistik. Tujuannya apa menggunakan kontrol statistik? Itu cuma 3 Bapak Ibu. Banyak sekali di jurnal dijelaskan, tapi kalau saya peras itu cuma 3 tujuan. Yang pertama memurnikan, ini betul X dan Y hubungan itu. Yang kedua mempertajam hubungan antara X dan Y. Yang ketiga menilai kontribusi tambahan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ini semuanya akan dianalisis. Caranya bagaimana? Ya rumuskan hipotesis penelitian. Ini masih jadi bahan perdebatan antara yang kadang-kadang masuk saja dalam analisis tidak dijelaskan, ujung-ujungnya masuk aja variabel kontrol. Tidak pernah variabel kontrol dirumuskan dalam hipotesis. Saya berpendapat variabel kontrol semestinya masuk dalam hipotesis. Terus setelah dirumuskan hipotesis, gunakan analisis. Ini paling umum digunakan, regresi hierarkikal bertahap, ya. Nah, saya mengusulkan, tidak pernah Pak ada yang menggunakan ini. Saya mengusulkan lengkapi analisis regresi itu dengan analisis korelasi parsial dan semi parsial. Tadi kita jelaskan tentang itu. Nah, saya contoh. Ini contoh hipotesis penelitian yang melibatkan variabel kontrol. Bisa Bapak Indra dengan mengontrol perbedaan gender, usia, etnis, dan job performance, bla 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 bla. Ada yang berpendapat Xiao di sini berpendapat jika variabel kontrol tidak dijelaskan dalam hipotesis, variabel tersebut tidak dapat dimasukkan dalam analisis statistik saat menguji hipotesis. Itu pendapat. Saya cenderung setuju dengan pendapat ini. Ya. Hipotesis. Controlling for different gender, seterusnya. Oke, Pak? Itu contoh hipotesisnya. Kebanyakan kan tidak ada ini. Hapus ini, moderasi hubungan dana ini dan itu saja, yes. Tanpa ada ini. Ini merupakan variabel kan. Saya mencari ini sebenarnya kan mencari kutu Pak di jurnalnya juga. Satu saya lihat. Ya. Ya, nanti jelas. Recording stopped. Ya, tadi sudah sebetulnya Pak menjelaskan gambar awal. Oke, recording in progress. Mengapa? Nanti saya jelaskan. Nah, perlu saya jelaskan di sini. Karena akan menggunakan, jadi hierarkikal tambah ini. Ini usulan saya. Kalau memang merasa ribet, menyulitkan, abaikan saja. Jadi apa yang disebut dengan korelasi parsial? Korelasi parsial diterapkan apabila variasi pada dependen dan independen keduanya dikendalikan variabel kontrol. Jadi X dan Y dikendalikan oleh variabel kontrol parsial. Tetapi kalau semi parsial itu tidak dua-duanya. Ya. Jadi korelasi semi parsial diterapkan apabila variabel independen dikalikan hanya dependen saja.
Harus begitu memang. Kalau mengontrol itu. Tujuannya mengidentifikasi. Nah ini kontribusi unik pengaruh variabel ini terhadap variabel dependen setelah variabel independen dikontrol variabel kontrol. Kalau yang tadi parsial tujuannya memurnikan hubungan X dan Y. Saya cepat saja, lebih banyak diskusi. Nah ini contoh. Ya, ini saya ambil dari Hire datanya. Kebetulan ya, tadi datanya juga sudah. Ini saya peroleh datanya. Semuanya ada di Hire. Jadi saya akan kita akan mencoba menguji sebuah model. Nah, hierarchical regression ada yang mengusulkan dari Shaw itu 3 langkah katanya kalau hierarchical. Jadi artinya ada model 1, model 2, model 3. Nantinya yang pertama katanya, yang pertama masuk dulu kontrol. Terus variabel independen. Yang ketiga kedua-duanya dimasukkan. Itu hierarchical. Nah, misalnya kita akan mencoba menguji ini. Jadi pertanyaan penelitiannya bagaimana pengaruh FP dan AC terhadap yang dikontrol sengaja. Pertanyaan penelitian masuk variabel kontrol. Hipotesisnya dengan menganalikan variasi pengalaman kerja dan kinerja EP dan AC masing-masing berpengaruh positif. Gambarnya seperti ini. Oke, ini variabel kontrol, ini variabel utama. Oke, jadi ada 2 model di sini. Oke, cepat saja. Hasilnya seperti ini. Yang pertama, wajib Bapak Ibu ya kalau menganalisis menguji model itu ada merupakan variabel statistika deskriptif bersama statistika deskriptifnya. Jadi saya lihat kenapa harus dilihat? Karena kalau artinya Becker memunculkan sebuah istilah baru, istilah ya bukan baru sebetulnya. Baru saya ketahui, ya itu yang disebut dengan important variabel, important control variabel. Variabel kontrol yang important itu yang bagaimana, yang mempengaruhi dependent variabel. Kalau itu sudah tidak dilihat, sudah tidak mempengaruhi, abaikan saja. Buang variabel kontrol, menyusahkan saja. Karena tidak akan berfungsi nanti. Jadi penting sekali ini, kita lihat semuanya oke. Bisa dilanjutkan. Setelah dianalisis, ya, kita memperoleh seperti ini hasilnya. Ini ada model 1, 2, 3 untuk D. Ini juga model 1, 2, 3 untuk SI. Sudah terlihat di sini. Ini kan hanya variabel kontrol saja. Ya, ini model 2 dilengkapi dengan memasukkan variabel independen saja. Nah, ini masuk semua. Ternyata di sini, ya kan? Ini delta DKM. Nah, jadi kalau kita kadang-kadang di jurnal itu tidak diinterpretasikan dengan jelas. Nah, bagaimana cara menginterpretasikannya? Misalnya, contoh saja model OC misalnya ya. Jika hanya menunjukkan variabel kontrol model 1, model mampu menjelaskan sebesar 94% dari total varian dalam variabel. Ini cuma kesimpulan statistik. Ini hanya statistik. Yang nanti Prof. Isman yang menjelaskan bagaimana membahas hal-hal seperti itu. Jika model mempertimbangkan tidak hanya variabel kontrol, juga variabel independen, EP dan AC model 3, maka model secara signifikan mampu memberikan tambahan 27% variasi dalam variabel independen yang dapat dijelaskan oleh EP dan AC. Itu besar loh, kontribusi tambahan sebesar 27% itu. Ini menunjukkan EP dan AC memiliki pengaruh penting terhadap ODP. Dengan mengontrol, nah ini yang kedua, Bapak Ibu lihat saja. Kita lihat ini, apa maknanya ini? Ini kan tambahannya. Kita lihat. Ya. Dengan mengontrol pengaruh variabel kontrol XP dan JP terhadap EP, diperoleh korelasi proses semi parsial EP sebesar 0,41. Artinya apa? Jadi kontribusi unik EP dalam menjelaskan parsialnya sebesar 16%, 16,8%, sedangkan AC sebesar 3,5%. Nah, dari sini. Ya. Dilihat menurut konversi parsial, indikasinya menunjukkan bahwa
setelah EP, nah ini EP dan AC dikontrol, EP AC dikontrol oleh ESP dan IC sebesar 20%, variasi yang terjadi pada OC dapat dijelaskan oleh OC, sedangkan oleh AC sebesar gitu. Interpretasinya seperti itu. Terjadi kan? Nah, lebih kurang Bapak Ibu bisa selengkapnya ada di tulisan saya itu. Oke, berikutnya. Ini kalau kita menggunakan SEM, ya. Kalau menggunakan SEM ada pendekatan manage group, manage model, tapi tidak sejenis yang tadi. Ini contoh sama saja, contohnya saya gunakan yang tadi, tapi ini sih variabel kontrol ini. Status pekerjaan. Di akhir saya mendapatkan variabel kontrol variabel ini. Ini status pekerjaan dibagi dua, full dan part time. Tidak ada dua kelompok. Ya, ada dua kelompok kategorial di sini. Nah, kita gunakan pendekatan manage group. Kita gunakan pertanyaannya sama saja seperti yang tadi, cuma menambahkan dengan mengendalikan perbedaan status pekerjaan full dan part, EP dan C masing berpengaruh positif terhadap hasilnya. Bapak Ibu, ya, ini menarik sekali kalau pakai SEM. Kalau pakai SEM itu, jadi si model itu yang dibuat itu diberi kendala. Ada kendalanya itu, contohnya seperti ini. Kalau saya ingin menguji apa ya, bajunya harus sama, gitu ya. Terus sepatunya juga harus sama. Saya ingin menilai kecepatan lari misalnya ya. Nah itu. Pakaiannya harus sama, sepatunya harus sama, analoginya seperti itu. Jadi dalam SEM ini unconstrained, artinya apa unconstrained ini? Model dibiarkan, tidak dikasih kendala apa-apa, apa adanya, dihitung datanya unconstrained. Tetapi yang ini, ya, dihitung saja kelompok part, kelompok sampel part, kelompok sampel full time. Nah ini dikonstrain. Bagaimana measurementnya, pengukurannya misalnya loading faktornya dibikin sama semuanya, hanya strukturnya saja yang dibiarkan supaya tidak banyak hasilnya. Kan bisa jadi, bisa saja berbeda kan hasilnya karena model pengukuran juga hasilnya berbeda kan, loading faktornya berbeda, nah, kita samakan contohnya sampai ada 5 yang disamakan, hasilnya konsisten untuk itu kelihatan hasilnya. Ini constraint tidak dikonsen, part, full. Di bawah konsen, hasilnya hampir sama. Kelihatan. Tidak berubah tajam. Apalagi yang ini. Tapi sama itu. Gitu. Apa maknanya? Ya. Jadi kita lihat. Ya. Ini untuk Bapak Ibu, kan kita jelaskan semuanya, ini model ini saja sudah jelaskan. Ya. Bisa kita lihat di situ, ya, dengan model SI dengan unconstrained tanpa model variabel kontrol, status pekerjaan EP dan OC masing-masing berpengaruh positif dan signifikan. Oke lah, signifikan. Kuadratnya kan 0,4 dulu. Yang penting itu adalah Bapak Ibu ini. Nah di sini nanti ada output Amos mengeluarkan ini model, ini perbandingan antara unconstrained, asumsinya model unconstrained benar, yang tidak dikonstrain itu benar dibandingkan dengan yang lain. Ketika ini dikonstrain menimbulkan X kuadrat naik. Periksa sekarang apakah ini signifikan? Ternyata hasilnya tidak signifikan. Ya kan? Di atas 0,05. Jadi kalau kita blak-blak amat, pemberian kendala terhadap struktur model pengukuran, ya, dan struktur model struktural telah meningkatkan derajat bebas. Dan statistik di kuadrat juga naik. Tetapi peningkatan model tidak signifikan. Artinya apa ini?
meskipun model diberi kendala terhadap struktur model, pengukuran, dan struktur, hasilnya tetap konsisten bahwa perubahan pada variasi EC murni disebabkan EP dan AC. Serta perubahan pada variasi AC murni disebabkan karena EP dan AC, dan bukan karena perubahan E. Oke, saya cepat saja. Nah ini bagaimana kalau menggunakan manage model? Sama tadi kita menggunakan ini. Kita sudah gunakan kontrol variabel, observer, ini yang observer, digambarkan. Cuma Bapak Ibu kalau menggunakan ini harus dikasih parameter itu dikasih nama. Pop. Maksudnya apa? Nanti kita akan beri constraint juga. Jadi dengan manage model kita mencoba nantinya ada model menggunakan variabel kontrol, model tanpa variabel kontrol. Kan kalau tanpa variabel kontrol tinggal menghilangkan variabel ini kan, logika kasar seperti itu kan Bapak Ibu ya. Ini aja hapus ini dihapus, berarti koparian itu saja hilang kan? Yang bersisa tinggal ini, nah itu logika kasarnya. Kalau dengan variabel kontrol yang masuk variabel hasilnya seperti ini Bapak Ibu, hasilnya. Bapak Ibu lihat, tanpa kontrol, setelah kontrol kinerja model membaik. Kinerja model. Maksudnya ini dari sebelumnya di sederhana jadi kinerjanya membaik. Sekarang kita lihat hipotesis kita. Ini tanpa variabel kontrol, lengkap ini hasilnya kelihatan, ditunjukkan semuanya. Error kuadratnya meningkat. Ini juga sama SI. Nah, indirect efeknya Bapak Ibu lihat. Ini tanpa kontrol ini dengan kontrol variabel konsisten. Cuma kita lihat di sini, bisa kita lihat FP dan AC ini kan eksogennya, ya. Jadi FP variabel penting dalam meningkatkan ini dibanding ini, kan gitu. Dan yang penting model perbandingan modelnya ini telah meningkatkan derajat bebas 9 dan square-nya hasilnya signifikan. Apa artinya? Asumsinya model dengan variabel kontrol benar. Ini hasilnya signifikan. Jadi apa artinya? Nah, kita lihat. Pelan kalau saya di sini penting sekali. Ini kalau kita tafsirkannya ya. Langsung ke sini. Di bawah asumsi model dengan variabel kontrol benar adalah maka perbedaan yang signifikan tersebut mengisyaratkan model tanpa melibatkan variabel kontrol adalah kurang sesuai dibandingkan dengan model yang melibatkan variabel kontrol. Artinya model dengan variabel kontrol memiliki kemampuan yang lebih akurat dalam menjelaskan variabel endogen OC dan I dibandingkan dengan model tanpa variabel kontrol. Begitu kesimpulannya. Akhirnya sampai di ujung. Ini implikasi teoritis dan praktisnya. Implikasi teoritisnya adalah ada 3. Variabel kontrol berperan penting dalam menjelaskan variabel kontrol utama. Yang kedua, dengan model variabel kontrol, model menjadi lebih lengkap dan lebih sesuai. Implikasi ini menunjukkan bahwa variabel kontrol perlu dipertimbangkan dalam pengembangan teori. Model yang menggunakan variabel kontrol memiliki validitas internal yang lebih baik. Artinya apa? Hubungan yang tak mati antara parameter independen dan dependen adalah lebih murni atau bebas dari pengaruh luar yang tidak diinginkan, sehingga interpretasi teori menjadi lebih sahih. Terakhir, ini interpretasi praktisnya dari segi praktis, penelitian dengan menggunakan variabel kontrol dapat menjadi acuan bagi studi berikutnya. Penelitian di masa depan yang bekerja di area yang sama akan mendapat gambaran bahwa melibatkan variabel kontrol menjadi hasil yang lebih akurat, komprehensif, serta mengurangi risiko. Itu dari saya barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, para Bu Moderator. Ini karena yang hadir ini banyak yang belum mengenal Pak Kusnendi, coba diungkapkan ya, terutama di Dari. Iya.
Baik, Prof. Oke. Oke, lanjut ya. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Kusnedi. Oke, baik. Jadi sayang pandang itu ya, tadi memang di awal Tos. oke. Baik. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Ini ada Oh, ini. bukan di ini tapi di audio bisa Ini mana? kalau ada kekurangan harus rilis audio. Oke, baik Bapak Ibu, sambil menunggu terkait dengan kendala teknis, saya tadi tidak menggunakan Gitu ya. Tidak ada suaranya di ini di Zoom, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah terdengar suara saya? Dan Oke, baik. Sudah. Oke, baik. Ya, baik. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, awal memang tidak terlalu ini ya menjelaskan siapa Bapak Dr. Kusnedi ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak Dr. Kusnedi ini merupakan dosen senior di program studi pendidikan ekonomi. Namun selain itu juga beliau mengajar di program studi manajemen. Dan beliau sudah mengeluarkan atau menulis buku terkait dengan metodologi penelitian, dan salah satu bukunya juga sudah dibedah ya oleh program studi manajemen tahun yang lalu terkait dengan SEM kalau tidak salah ya. Dan kemudian pada kesempatan kali ini Pak Dr. Kusnedi juga kebetulan pada saat Disnatalis FEB itu menulis terkait dengan analisis penggunaan variabel kontrol dalam penelitian non-eksperimen. Jadi sebetulnya tulisan ini merupakan hadiah ya, hadiah yang luar biasa dari Pak Dr. Kusnedi untuk FEB. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya yakin ya Bapak Ibu sudah banyak pertanyaan yang ingin didiskusikan, tapi sekali lagi kita memiliki discussion terlebih dahulu. Nah setelah itu setelah discussion oleh Profesor Dr. Disman, nanti kita akan sampai kepada sesi tanya jawab. Untuk itu selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Disman untuk menyampaikan pembahasannya. Dipersilahkan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang suaranya, Prof. Suaranya hilang. Assalamualaikum, sudah jelas? Jelas, Prof. Sudah, Prof. Oke. Lagi-lagi terima kasih pada semua hadirin, Pak Dekan, Ibu Wadek, para guru besar,
serta terutama Pak Dr. Kusnandi yang telah menampilkan, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, analisis penggunaan variabel kontrol. Saya ditugaskan untuk membahas dari tulisan Pak Kusnandi. Dalam pembahasan saya akan ada 4 poin: filosofis variabel kontrol, tujuan utama variabel kontrol, syarat dikatakan variabel kontrol, dan makna variabel kontrol. Mudah-mudahan bukan tambah pusing, mudah-mudahan menjadi lebih mudah. Saya awalnya dari filosofisnya seperti ini, Bunda Bapak, bahwa penelitian kuantitatif itu intinya itu menguji teori. Penelitian kuantitatif itu adalah menguji teori. Untuk menguji teori ini ada 2 yang bisa dilakukan, yaitu dengan eksperimen dan non-eksperimen. Penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Tujuan utamanya apa? Yaitu untuk mengetahui apakah variabel yang kita teliti itu benar-benar dipengaruhi oleh variabel yang dikonsepsikan dalam model. Kalau dalam eksperimen, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel Y itu sangat tinggi validitasnya. Jadi variabel kontrol ini sebenarnya untuk menguji validitas internal. Inti utamanya itu. Artinya apa? Bahwa variabel obatnya itu benar-benar enggak yang menyebabkan variabel Y. Nah, kalau saya sering berseloroh begini, validitas internal. Sebab kalau eksperimen itu validitas internalnya sangat tinggi, tetapi validitas eksternalnya rendah. Kalau penelitian non-eksperimen atau survei, validitas internalnya sangat rendah gitu, bukan sangat rendah, tapi validitas internalnya rendah, validitas eksternalnya sangat tinggi. Nah, bagaimana validitas internal? Saya sering ke mahasiswa berseloroh begini. Bu As, misalkan contoh. Misalkan bayi yang ada di kandungan Bu As itu benar nggak dari, misalkan dari saya suaminya. Contoh. Nah, untuk menguji itu validitas internal namanya. Jadi benar nggak bahwa ini dari suaminya, bukan dari bin rame-rame. Nah, itu validitas internal. Jadi validitas internal itu benar nggak bahwa Y itu dipengaruhi oleh X. Itu internal. Benar internal. Di eksperimen sangat kuat. Tapi di non-eksperimen, survei, itu memerlukan pengujian. Oleh karena itu, kenapa filosofis secara filosofis konsep variabel kontrol itu berakar dari upaya memperjelas atau memurnikan hubungan kausalitas. Itu intinya dalam penelitian. Variabel kontrol itu mencerminkan pengakuan kompleksitas dunia nyata. Sebab secara filosofis munculnya variabel kontrol itu karena keterbatasan dalam pengamatan langsung. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, asumsi deterministik, reduksi kompleksitas, sebenarnya gitu. Bahwa itu intinya filosofisnya itu. Kemudian yang ketiga itu adalah mengeliminasi bias dan meningkatkan validitas internal. Nah, ini yang sering kenapa harus paham filosofis. Kita kalau sudah menguji, mahasiswa itu menguji, memasukkan variabel kontrol, sesudah masuk susah menjelaskan gitu. Menjelaskannya seperti muncul variabel mediasi, susah menjelaskannya gitu.
mahasiswa itu. Contoh seperti variabel mediasi, kalau moderasi. Nah, makanya munculnya variabel itu kan intinya ada dua ya variabel itu. Y itu adalah penyakitnya, sedangkan variabel obatnya itu adalah variabel X, Ibu Bapak itu. Jadi hanya ada dua dalam penelitian itu, variabel bebas dan variabel tidak bebas. Cuma variabel bebasnya itu bervariasi. Ada yang berfungsi sebagai mediasi, ada fungsi sebagai moderasi, dan fungsi sebagai variabel kontrol. Nah, masing-masing fungsinya itu memiliki karakteristik gitu. Nah, misalkan seperti variabel mediasi. Variabel mediasi itu adalah alat untuk menguji teori yang sebenarnya melalui mediasi itu. Kemudian filosofis variabel moderasi, filosofisnya itu adalah ingin menguji efektivitas dari model itu. Kemudian variabel kontrol adalah tujuan utamanya itu adalah untuk mengetahui kekuatan validitas internal. Artinya apa? Makna yang sebenarnya dari validitas internal itu benar nggak teori ini teh gitu tak? Bahwa ini teh dipengaruhi oleh ini, gitu, oleh variabel itu. Kemudian Ibu Bapak, makanya dari pemikiran Pak Kusnedi ini yang dituangkan dalam papernya itu sangat lengkap Ibu Bapak, sudah sangat jelas. Cuma kita tinggal paham memaknai variabel itu, variabel kontrol itu ya, variabel kontrol itu. Nah, ini yang ingin saya jelaskan di sini, bahwa tadi Pak Kusnedi menjelaskan variabilitas, bahwa kalau variabel kontrol itu variabilitasnya dikendalikan, kalau variabel moderasi dibiarkan, maknanya apa? Sering ditanya begini, kalau X berpengaruh terhadap Y, misalkan motivasi berpengaruh terhadap hasil belajar, yang dihitung pengaruhnya itu apanya? Yang mempunyai hubungan itu apanya? Bahwa ini punya hubungan. Filosofinya apa coba? Kalau bahwa motivasi berhubungan dengan Y, motivasi mempengaruhi, apa sih yang dihubungkan? Apa sih yang dihubungkan dari motivasi ke hasil belajar itu apanya? Apanya itu? Bahwa ini ada hubungan, ini tidak ada hubungan, ini ada pengaruh. Kalau ditanya filosofisnya, apa sih yang dihubungkannya? Apanya? Variannya ya, varian. Jadi yang menyatakan bahwa ini ada hubungan itu varian. Varian ini dengan varian ini gitu. Nah, varian-varian itulah makanya tadi Pak Kusnedi menjelaskan variabilitas. Variabilitasnya itu. Jadi kalau variabilitas dikendalikan dengan kontrol, itulah itu seperti moderasi dibiarkan. Contoh begini. Misalkan pelayanan istri terhadap suami. Contoh, pelayanan istri terhadap suami. Tidak ada moderasi bahwa istri melayani suami. Tapi kalau dimasukkan moderasi itu, misalkan pendapatan. Pelayanannya itu ada faktor lain tergantung pendapatan. Nah, seperti itu tuh. Kayak gitu. Dia melayani kalau income-nya semakin tinggi, layanannya semakin tinggi. Masukkan variabel. Nah, logika sederhana dalam konteks penelitian untuk memahami secara detail itu perlu filosofis itu. Supaya nanti mampu menjelaskan. Sebab nanti itu kita akan membuat preposisi. Preposisi itu menjelaskan sembarka dalil gitu. Sering kita dengan variabel moderasi, variabel kontrol, kalau sudah diteliti,
Ngajelaskannya gimana? Itu, nah makanya ibu bapak harus paham. Nah gitu. Nah, yang kedua tadi filosofis, ya filosofisnya itu ada beberapa ya, ada keterbatasan pengalaman langsung, variabel independen itu benar-benar mengeliminasi bias, meningkatkan validitas internal, mengakomodir kompleksitas fenomena sosial dan alam yang tadi Pak Kusneni sudah menjelaskan. Kemudian, kemudian variabel kontrol itu, Ibu Bapak, tadi apakah ada dua nih? Misalkan yang sudah diungkapkan itu ada cara menganalisisnya itu ada model statistik oleh Pak Kusneni itu, ada yang tidak. Nah, seperti begini Ibu Bapak nih. Kalau misalkan syarat dari variabel dikatakan variabel kontrol itu yang pertama itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Jadi variabel kontrol itu harus memiliki potensi untuk mempengaruhi variabel dependen. Nah, dalam penelitian, jika variabel tidak memiliki dampak terhadap variabel dependen, maka mengontrolnya tidak diperlukan. Important namanya. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak, syarat yang dikatakan variabel kontrol itu adalah tidak berfokus pada hubungan kausal utama. Artinya bahwa variabel kontrol bukan bagian dari hubungan utama yang sedang diuji, yang sudah dijelaskan oleh Pak Kusneni. Yang bukan variabel independen atau variabel dependen. Sebaliknya variabel faktor yang relevan yang berada di luar hubungan langsung. Itu syaratnya. Kemudian pemahaman saya yang ketiga itu bahwa variabel kontrol itu harus mempunyai dasar teoritis atau empiris yang kuat. Ya. Kalau tidak ada, tidak bisa begitu. Jadi harus dasar teoritis. Kemudian dapat diukur dan diidentifikasi secara jelas. Kemudian mudah dikendalikan dan diperhitungkan untuk analisisnya. Nah, itu kemudian ada lagi bahwa tidak mempengaruhi variabel independen secara langsung. Nah, ini kesimpulannya bahwa variabel kontrol dalam penelitian tidak dipilih secara sembarangan, tetapi harus memenuhi beberapa syarat untuk memberikan penelitian. Nah, sering begini, Bu Bapak, sebelum diakhiri bahwa kalau signifikan semua uji signifikan dalam variabel kontrol itu, maknanya itu intinya ya Ibu Bapak, makna dalam hasil penelitian. Kalau signifikan artinya bahwa variabel inti itu sesuai dengan teori bahwa ini secara kuat dipengaruhi oleh ini. Artinya secara teoritis benar. Itu secara teoritis benar. Kita kan sering perhitungan yang susah tuh melalui statistik segala macam. Nah, intinya kalau dalam membahas itu, Bapak, dalam membahas itu Ibu Bapak lihat apakah signifikan atau tidak signifikan. Kalau signifikan berarti benar bahwa variabel ini benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y-nya, yang intinya bukan yang kontrolnya itu dalam membahas itu. Nah, makanya saya menjelaskan kalau tidak signifikan itu maknanya apa? Kalau signifikan sudah kan? Pengaruh variabel kontrol terhadap variabel dependen itu jelas rendah. Dan validitas model itu meningkat. Itu. Konteks atau populasi yang berbeda. Efektivitas pengontrolan faktor lain lebih penting. Kemudian kemungkinan terjadi variabel kontrol lain yang tidak relevan. Menghemat nah, seperti itu artinya. Oleh karena itu tadi bahwa dalam statistik itu ada untuk melihat kontrol variabel itu bagus ini ya bisa dilihat dari
populasinya, sampel dilihat, kemudian secara statistik. Kalau statistik itu adalah parsial, R kuadrat, X strip, X yang lain dibiarkan gitu. Itu parsial. Kemudian Ibu dan Bapak terakhir ini, kemudian nanti juga dalam diskusi variabel kontrol itu kalau penelitian yang observer itu lebih mudah. Seperti ekonometri itu lebih mudah untuk mengontrol. Tapi variabel-variabel yang unobservable seperti variabel-variabel di manajemen itu hampir sebagian besar variabelnya itu variabel laten. Oleh karena itu pengambilan variabel kontrol itu harus penuh kehati-hatian, harus didukung oleh teori. Kalau tanpa teori, kata Pak Kusnedi tadi abaikan. Sebab itulah maknanya. Tapi apakah harus, kalau menurut saya itu variabel itu adalah untuk menguji benar nggak teori itu sahih atau benar. Oleh karena itu variabel kontrol sangat penting untuk dilakukan dalam penelitian. Mudah-mudahan, terima kasih karena waktu mungkin nanti bisa dibahas di dalam diskusi. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Usman atas pembahasannya yang luar biasa menarik gitu ya. Dan sebetulnya bisa menambah pemahaman kita ya. Tadi setelah sebelumnya tadi Pak Dr. Kusnedi juga dengan luar biasa menjelaskan terkait dengan variabel kontrol ini. Baik, sebelum kita ke diskusi, apakah ada tanggapan dulu dari Pak Dr. Kusnedi? Cukup. Sama saja. Oke, baik. Oke, baik kalau begitu Bapak Ibu. Tadi oke, baik. Jadi kita sudah mendapat banyak insight ya, baik dari Bapak Dr. Kusnedi maupun dari Prof. Usman pada kesempatan kali ini. Dan kita masih memiliki waktu sekitar setengah jam karena nanti kita akan berakhir di jam 11. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu baik yang ada di ruangan ataupun nanti yang bergabung melalui Zoom gitu ya, untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin beberapa hal yang perlu dikonfirmasi kepada para pembicara. Baik, saya mulai dari ruangan terlebih dahulu ya sebelum kita ke yang online Zoom meeting. Baik Pak, silakan tolong disebutkan nama dan juga barangkali institusinya. Oke. Bu Parat nggak kedengaran nih itu ini mah ya. Oh iya, sebentar. Boleh memakai mic, Pak? Oh iya, oke. Oke, siap. Sampai ulangi. Perkenalkan nama saya Thomas Nadia dari Istiqlal. Pertanyaan saya ulang, apakah moderasi bisa bersamaan dengan variabel kontrol? Yang kedua, contoh katakanlah ini atau pengaruh motivasi dan kompensasi juga terhadap kinerja sekolah. Kemudian aku sendiri tambahkan katakanlah variabel moderasi apakah apa ya? Kedua, variabel kontrolnya ya, sehingga saya yang paham gitu ya, dan di mana cara itu gitu ya, dan ketika nanti katakanlah variabelnya misalnya motivasi, kedua kompensasi terhadap kinerja karyawan. Katakanlah kalau kompensasinya tinggi, kan beda kalau gajinya 5 juta dengan 100 juta, kinerja itu bagaimana dia? Tentu ya kompensasi tinggi ya kinerja lumayan. Dan gimana cara kalau disebutkan variabel kontrol dan gimana
kalau disebutkan boleh dari contoh jurusan. Terima kasih. Baik, mau dijawab terlebih dahulu atau Jawabnya juga oke, baik. tidak lupa Oke. seperti itu. Oke. Baik, Pak Thomas, yang pertama bisa Pak penggerak Ya, variabel kontrol dimasukkan bisa. Kenapa? Karena hebatnya variabel itu adalah variabel independen. Tadi contohnya ada Pak, yang hipotesis itu juga ada moderator. Terus yang kedua, pertanyaan Bapak, misalnya di desain pengaruh motivasi kompensasi terhadap kinerja. Apakah variabel kontrolnya? Ya? Nah ini Pak, jadi seharusnya Bapak harus mengejar teorinya apa. Karena misalnya teori kinerja apalah apa itu, misalnya di situ Bapak ada tuntutan teori yang harus mencerahkan variabel kontrol. Contoh Pak, contoh tadi saya sudah jelaskan. Dalam Keynesian macroeconomic theory, ketika Anda ingin menguji misalnya pengaruh investasi kepada kesempatan kerja, itu tuntutan teori harus mengontrol tingkat persaingan. Itu jadi kontrol utama. Jadi tidak sembarang sebetulnya, tetap harus justifikasi teori. Cuma di jurnal lulusan nulis aja ikut-ikut yang sudah ada gender biasa, pengalaman yang sifatnya variabel itu artefak. Artinya variabel tidak perlu pengukuran. Hindari proxy dalam penggunaan variabel kontrol. Karena itu nantinya yang tujuannya untuk menguji teori. Ya. Jadi distorsi. Nah terkait dengan ini bisa saja. Jadi bisa saja Bapak katakan ini pengalamannya. Nah gitu. Itu mah logika, Pak. Memang bisa ketika Bapak mencari tidak ada teori ini, saya pakai logika itu yang terakhir, Pak. Silakan. Kenapa Bapak menggunakan pengalaman? Silakan Bapak diberikan logika. Bisa. Jadi kami Pak. Terima kasih. Oke. Baik, kalau misalnya atau dari kalau nggak mau nanti masih tetap namanya maka seperti yang dulu. Ini hebat ya. Saya mau menyambung pertanyaan Anda, mahasiswa ya. Thomas. Ya. Secara teori, ya. Itu secara teori performance itu pada namanya itu kompetensi. Kalau yang motivasi kinerja. Pertanyaannya apa kompetensi itu bisa menjadikan variabel kontrol atau menjadi variabel independen dari tetap ya. Jadi seberapa unik yang menentukan variabel ini kalau semua variabel yang itu sudah kita ukur semua, sudah ada di sudah semua 40 variabel misalnya sudah yang X1 sampai X40 sudah semua. Nah sekarang mau apa lagi yang mau di? Tapi kalau saya setuju, kalau X-nya wah itu wajib dengan wajib, ketatannya seperti ini. Tapi ilmu sosial, hanya bidang ilmu sosial, nah itu pertanyaannya, saya setuju memang benar. Jadi kemampuan mahasiswa, kemampuan kerja itu pada penguasaan teori yang sebetulnya. Nah, kelemahan kita, kita seperti saya juga lemah dengan penguasaan teori ini. Tanya ilmu manajemen apa? Nggak tahu. Oh, mereka datang dari ilmu manajemen. Semua variabel yang ada itu nggak tahu. Jadi makin banyak itu variabel kontrol yang harus didefinisikan sebenarnya. Ini masalahnya. Ya. Jadi pertama itu jenis penelitian macam apa yang disyaratkan harus ditunjukkan harus ada variabel. Yang kedua, bidang ilmu apa? Bidang ilmu apa yang harus benar-benar itu harus digunakan variabel kontrol gitu. Ya. Ini penting sekali antara jenis riset dengan bidang ilmu, Pak. Ini penting.
oh semua bedanya harus dipaksakan pakai ini sampai kapan ini berkorbannya gitu. Pakai itu hal yang tentang cara itu sekali. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Barangkali bisa langsung dikomentari oleh Prof. Disman atau dari terlebih dahulu. Oke. Baik. Terima kasih, Prof, pertanyaannya. Jadi begini, Prof. Kita menggunakan variabel kontrol itu pertama dalam konteks penelitian fundamental, bukan terapan. Kalau kontrol, kalau misalnya. Yang kedua, yang hal utama kita menggunakan variabel itu harus sesuai dengan tuntutan teorinya. Jadi mungkin tuntutan teori kebetulan saja kita menggunakan variabel, jangan diada-adakan. Yang pertama ada teori yang bisa komprehensif, yang merangkum semua variabel sehingga tidak ada variabel kontrol. Karena dalam ilmu tertentu kan ada istilah bukan kontrol, given. Nah itu kan, itu diterjemahkan. Seperti di makroekonomi saya katakan tadi kan selera given itu yang harus dikontrol, tingkat persaingan. Jadi bagi saya variabel kontrol harus disesuaikan dengan tuntutan teori. Terus kalau tidak salah, kontrolnya ke mana? Apakah ke kompetensinya? Nah, ini sebenarnya makanya saya tambahkan. Analis regresi hierarkikal itu tidak pernah dilibatkan korelasi parsial dan semi parsial. Saya usulkan, tambahkan dalam konteks itu. Jadi yang dikontrol kemana? Ke independennya. Melalui semi parsial itu. Itu berapa? Jadi bisa saja dalam konteks statistiknya. Ini yang justru memang independen. Apanya, Prof? Bisa saja dalam konteks lain bisa saja. Konteks lain bisa saja. Itu dari saya. Ada tambahkan lebih? Sudah. Ya, ada lagi? Pak Edi? Oh, iya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Nanang. Baik, selanjutnya saya akan mengundang dari peserta Zoom untuk menyampaikan pertanyaan atau beberapa konfirmasi. Di sini sebetulnya yang sudah raise hand ada atas nama Oscar Muhammad. Saya berkesempatan dulu pada yang sudah raise hand, kemudian nanti barangkali Bapak Ibu yang ingin bertanya, dan nanti gilirannya setelah Pak Oscar. Silakan Pak Oscar. Semuanya sudah menjelaskan mengenai variable control. Saya memiliki beberapa pertanyaan, Pak, terkait variable control ini. Yang pertama, ketika di dalam satu teori itu menyatakan bahwa terdapat satu variabel yang bisa dijadikan sebagai variabel yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai variabel independen dan juga sebagai variabel control. Nah, ketika terdapat satu teori seperti itu, apakah kita dapat memposisikan variabel tersebut sebagai variabel control atau sebagai variabel independen saja? Itu yang pertama. Yang kedua, Mohon maaf. Ya. Barusan suaranya kurang terdengar dengan jelas di sini. Boleh diulang? Baik. Apakah suaranya sudah jelas? Oh, sebentar. Sudah? Iya. Iya. Yang nyala yang itu. Oh ya, oke. Baik. Baik, yang saya dimatikan dulu gitu. Oke, baik. Boleh diulang, Pak Oscar? Baik. Terima kasih. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ketika dalam satu teori itu terdapat satu teori yang menjelaskan bahwa variabel tersebut dapat digunakan sebagai variabel independen, dapat diposisikan sebagai variabel independen, dan juga dapat dijadikan sebagai variabel kontrol, dan itu juga didukung oleh penelitian terdahulunya.
apakah kita dapat sebaiknya posisi apa yang harusnya kita lakukan gitu. Apakah kita dapat memposisikan itu sebagai independen saja atau sebagai verbal control. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga sudah dijelaskan terkait model-modelnya, ada di SEM, ada juga di regresi. Sebenarnya bagaimana posisi variable control dalam alt analisis atau metode analisis AFDL itu, Pak? Apakah dalam metode analisis AFDL itu variable control itu memiliki karakteristik yang unik atau yang harus kita teliti lebih dalam lagi atau tidak untuk memproyeksi pertumbuhan ekonomi seperti apa? Yang ketiga, dari sisi teorinya, Pak. Itu dari sisi teorinya itu, apakah kita itu untuk memasukkan variable control itu, kita itu menguji teori dari variable independen ke variable dependennya, atau juga menguji teori yang menjelaskan variable control yang dapat mengontrol independen ke dependennya gitu, Pak. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik, terima kasih. Enggak bisa ditanggapi, Pak. Yang pertama pertanyaan pertama, saya coba jawab ya. Ini tidak ada suaranya nih, Bu Farhat. Masih ke mute, Prof. Bagus, ini tidak ada keluar suaranya. Laptop Bu Siti Farha masih di mute. Bagus Nandi. Saya tidak kedengaran tuh oleh orang-orang yang ada di ruangan. Host mungkin minta supaya laptop Siti Farha di unmute. Bagus, tidak kedengaran, bagus suaranya nih. Bu Siti Farhat. Bu Farhat nih suaranya tidak kedengaran. Halo Bu Farhat, tidak ada suaranya. Udah, sekarang di unmute. Di unmute tadi. Mungkin sebaiknya Bu Siti Farha dengan Pak Kusnandi menggunakan mikrofon yang sama gitu. Jadi nggak usah pindah-pindah gitu. Sudah menggunakan mohon maaf, suara saya sudah terdengar. Kecil Bu Farhat, kecil. Nah, sekarang gimana? Baik, bagaimana kalau sekarang lebih? Ada agak besar sedikit. Agak besar sedikit. Oke, baik. Untuk Oscar ya, jadi memang AFDL ini kan sebetulnya salah satu teknik regresi saja sebetulnya ya. Jadi pada dasarnya ketika di AFDL kita kan pakai autoregresif di situ, kemudian kita menggunakan lake variable di situ, dan kemudian ketika misalnya ingin apakah ada variabel kontrol. Nah, sebetulnya variabel kontrol itu dia terpisah dari lake variabelnya, karena yang posisikan dari lake variabel itu
itu dari variabel y-nya katakanlah misalnya gitu kan ya, yang itu yang digunakan sebagai variabel bebas gitu kan. Nah ini sebetulnya sesuatu yang berbeda ya Oscar ya, sesuatu yang berbeda. Jadi karena untuk AMDL ini salah satu cara kenapa menggunakan AMDL salah satunya adalah karena untuk avoiding the endogeneity gitu kan ya. Jadi bagaimana ketika misalkan dalam satu model ada endogeneity gitu ya, kemudian pakai si lag-nya itu gitu kan. Nah kemudian fungsi dari variabel kontrol itu sesuatu yang berbeda, karena ketika misalkan kita menggunakan lag dengan mengasumsikan bahwa variabel dependent itu dipengaruhi oleh lag-nya, katakanlah misalkan sampai 3 tahun, kita merestriksi gitu ya, katakanlah misalkan begini, investasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu kan tidak secara langsung mempengaruhi gitu kan, dan harus ada lag-nya. Kita lag-nya berapa tahun nih? Katakanlah misalkan investasi itu sampai benar-benar pertumbuhan itu sampai 3 tahun, itu sesuatu yang berbeda dengan mengontrolnya. Nah katakanlah misalkan pertumbuhan ekonomi itu dikontrol dengan apa? Nah itu sesuatu yang berbeda. Jadi saya kira tetap variabel kontrol bisa digunakan gitu kan ya, dengan memposisikan dia sebagai variabel yang benar-benar variabel independen biasa, bukan dari lag-nya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari chat. Kali saya melihat dari chat terlebih dahulu. Sebetulnya ada Prof. Nugraha dan Sofi ya. Mohon maaf, Prof. Nugraha mau secara langsung menyampaikan pertanyaannya. Prof. Nugraha, mohon maaf, masih bergabung. Oke, baik. Kalau tidak ada, Prof. Nugraha, saya lanjut ke chat berikutnya yang dari Sofi. Sebentar. Oke. Ini pertanyaan dari Sofi Arisa, mahasiswa dari UGRISBA ya. Mohon maaf, UGRISBA itu universitas, saya kurang paham ya. Oke, baik. Bertanya terkait ini, katanya mau meneliti tentang pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar siswa. Maka bagaimana cara kita memilih variabel kontrol sesuai dengan syarat yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi? Begitu Pak pertanyaannya. Ini adalah penelitian eksperimen dalam proses pembelajaran. Dalam eksperimen pembelajaran ada 2 cara mengontrolnya. Cara mengontrolnya itu dalam eksperimen kuasi eksperimen itu yaitu dengan kontrol group design atau dengan kriteria. Itu cara mengontrol yang biasa dalam eksperimen itu. Misalkan di kelas eksperimen itu menggunakan metode tadi progresif ini, kemudian kasih saja. Nah di kelas kontrol itu tergantung kepada studi awal. Kalau awalnya hasilnya dari observasi lapangan S1 itu bahwa di observasi lapangan ke sekolah kemana-kemana bahwa hasilnya gila, kemudian disebabkan oleh karena metode pembelajaran yang digunakan dulu adalah tertentu atau monoton seperti itu, maka muncul solusinya itu metode pembelajaran tertentu. Tetapi kalau misalkan memperoleh permasalahan itu dari hasil kalau dari hasil eksperimen tadi sebagai kontrolnya itu adalah metode yang sering digunakan oleh guru, betul kan? Jadi misalkan profesor ini metodenya yang sering digunakan oleh guru misalkan diskusi, ya diskusi itu kontrolnya. Tetapi kalau hasil
permasalahannya muncul karena dari analisis jurnal, hasil penelitian, bandingkan kenapa PBM meningkatkan ini, kenapa ini meningkatkan ini, kenapa ini juga sama, karena itu kontrolnya itu yang setara. Itu dari kontrol. Yang kedua, eksperimen itu tergantung ada desainnya. Desainnya itu kalau variabel itu memasukkan variabel di luar itu, maka bisa digunakan variabel mediator, moderator. Tetapi kalau itu tadi saudara tadi penelitian melihat pengaruh metode pembelajaran tertentu terhadap hasil, maka kita kontrol itu sesuai dengan teori observasi apa boleh di dalam yang mungkin perlu dikontrol karena berpotensi mempengaruhi hasil belajar. Contoh misalnya hasil belajar itu belum tentu dari pelajaran guru, mungkin dikontrol oleh yang dia ikut les atau tidak. Itu cara-cara melihat variabel kontrol dalam eksperimen. Jadi tergantung kepada kebutuhan dan dari apa yang harus dilakukan. Terutama variabel kontrol itu adalah dari teori, tidak bisa dari anggapan. Teori itu apa? Misalkan problem solving itu syaratnya apa? Kontrol pakai itu. Gitu, ya. Yes. Jadi tahun ini belum salah. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita masih memiliki waktu kurang lebih 5 menit. Bisa Bu Farah ikut? Oh, silahkan Prof, mangga. Silahkan Prof, mangga. Ya, terima kasih Bu Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya ini sedang di bengkel servis nih, servis bengkel. Nah ini tahan menarik saya. Jadi itu juga di sini. Nah, Ibu Bapak barangkali pertanyaan apa yang ingin saya sampaikan, Pak Kus, Pak Disis berangkat dulu dari skeptis, Pak. Dari keraguan saya dulu nih. Topik yang sedang kita bicarakan sebetulnya kita sedang berbicara bagian kecil dari proses epistemologi untuk sampai pada pengetahuan atau kebenaran. Yaitu dengan cara bagaimana kita menetapkan kontrol di dalam sebuah proposisi atau sebuah hubungan kausalitas. Meskipun ini bagian kecil, tetapi ini sangat urgent, Bu Bapak ya. Sangat urgent karena bisa saja kesalahan di dalam penetapan variabel kontrol bisa mengakibatkan apa yang disebut dalam filsafat jitir problem. Itu yang disebut dengan kebenaran yang kebetulan, Pak. Gitu ya. Bisa saja apa yang kesimpulan yang tadi disampaikan oleh Pak Kusnedi, kebenarannya hanya kebetulan. Karena apa? Karena ada yang disebut dengan jitir problem. Nah, pertanyaan berikutnya tentu bagaimana kita bisa menetapkan atau menguji apakah variabel itu kontrol atau bukan. Atau bisa dijadikan variabel kontrol atau tidak. Ada di dalam filsafat ilmu instrumen untuk menguji apakah sebuah variabel itu bisa dijadikan kontrol atau tidak gitu ya. Yaitu yang seringkali disebut justified true belief. Nah, saya kira teman-teman mahasiswa yang sedang belajar filsafat ini mengenal apa itu JTB atau justified true belief. Jadi sesuatu dianggap variabel kontrol yang pertama itu harus ada keyakinan dulu, harus ada belief pada diri kita. Betul nggak secara rasional ini bisa ditetapkan sebagai variabel kontrol. Yang oleh Pak Kusnedi disebut dengan kita bisa menentukan sendiri katanya. Variabel kontrol selama kita yakin tentunya. Itu yang pertama Pak, untuk menentukan apakah variabel ini bisa dijadikan kontrol atau tidak. Yang kedua, itu harus ada kebenarannya bahwa memang itu adalah variabel kontrol. Dari mana kebenaran itu didapatkan? Tentu dari bukti-bukti empirik. Misalnya dari hasil-hasil riset sebelumnya. Tadi Pak Kusnedi sudah menyampaikan juga. Hasil-hasil riset sebelumnya bisa dijadikan untuk ukuran untuk menetapkan
menggunakan variable control. Itu yang kedua, ada true-nya, ada kebenarannya. Yang ketiga ukurannya adalah pembenaran. Jadi ada keyakinan, ada kebenaran, dan ada pembenaran. Pembenarannya dari mana? Bisa saja dari pendapat para ahli di bidang itu tentunya. Jadi menurut saya, di samping yang disampaikan oleh Pak Kusnedi tadi, ukuran untuk menguji bahwa itu bisa dijadikan variable control dan tidaknya, gunakanlah justified true belief. Itu yang biasa dipakai di dalam filsafat para ahli untuk menentukan ini sebuah pengetahuan atau ini sebuah kebenaran. Nah ini ukurannya, itu tambahan dari saya. Nah persoalan yang kedua, pertanyaan barangkali buat Pak Kusnedi dan Prof. Disnan, Pak Disnan, apakah variabel kontrol itu harus sesuatu variabel atau konsep yang statis atau bisa yang dinamis? Misalnya begini, kalau tadi latar belakang pendidikan pasti statis lah, gender pasti statis, gitu ya, tidak berubah. Tetapi kalau bicara dalam konteks ilmu sosial, variabel kontrol itu kan sangat dinamis, Pak. Tidak bisa kita mengkonstankan dikonstankan misalnya, atau dianggap tidak berpengaruh. Gitu kan. Nah itu kan susah, karena faktanya dalam ilmu sosial itu selalu berubah, Pak. Jadi tidak rasional kalau dalam sebuah konsep atau variabel yang dinamis dijadikan variabel kontrol. Itu barangkali pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu Farhan. Baik, terima kasih Prof. Edi. Barangkali langsung saja. Oke, langsung saja dikomentari. Siapa dulu? Oke, enggak. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Edi, pertanyaannya. Kalau sudah berpikir filsafat jadi suka kucing. Baik Pak, kita juga pernah diskusi tentang ini. Jadi saya setuju dengan yang pertama, keyakinan, kebenaran, dan pembenarannya. Saya setuju, saya katakan tadi bahwa variabel kontrol itu sesuai dengan tuntutan teori yang diberikan. Terus kebenarannya ya juga tidak hanya itu, juga didukung oleh hasil riset serta ahli yang relevan. Nah ini pertanyaan yang kedua yang didiskusi. Ketika dalam penelitian kuantitatif itu kan kita sudah menganggap persoalannya sudah berjalan. Jadi makanya ada beberapa upaya dalam penelitian kuantitatif itu untuk supaya kebenaran itu tidak sesuatu yang kebetulan, mulai dari setting instrumen penelitian sudah dirancang sedemikian rupa. Ya, banyak alat yang digunakan untuk menghindari hal seperti itu, kebenaran kebetulan itu. Misalnya ketika kita riset ya, dengan analisis dan observasi yang berbeda, itu kita harus punya keyakinan bahwa jawaban dari unit observasi itu ada kesepakatan yang tinggi. Maka akhirnya kita harus memiliki kesepakatan itu harus kita uji. Yang kedua, supaya kebenaran itu tidak kebetulan, ini karena sekali lagi, karena penelitian kuantitatif itu kan angka-angka yang disusun dalam instrumen tertentu. Jadi memang harus instrumen itu harus betul-betul menjadi bahwa nantinya tidak kebenaran itu betul-betul. Makanya si instrumen itu disebut ada kesepakatan atau nilai juga harus dilihat juga. Kemudian dia tanya situ itu juga harus dibuat. Ya, bagaimana itu? Yang sampai berarti ada di instrumen itu tidak boleh dan tidak dari. Terus berikutnya, kalau variabel mungkin tadi yang Prof. Edi katakan itu gender itu kan tetap tidak berubah. Tapi kalau misalnya tadi saya contohkan ada sebuah riset yang menjadikan misalnya kinerja sebagai variabel kontrol, itu bisa saja. Cuma dalam konteks ini mungkin ya, yang disebut dengan longitudinal studi bisa dilakukan. Ya, tapi dalam konteks misalnya ya kita mengontrol
kinerja itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga bisa di luar kontrol, apakah ada konsistensi atau tidak? Kan seperti itu. Bisa saja kalau saya maksudkan yang dinamis itu dalam konteks in series atau rutinitas. Itu barangkali jawaban saya sementara. Barangkali ada tambahan itu. Barangkali dari Pak. Oh iya. Ini supaya nanti ya, itu akan membahas dalam teori riset yang kita menggunakan konsep. Itu asumsinya itu dibuat pada SPP. Dan itu pakai istilah ilmu terutama non sosial. Itu ilmu sosial yang eksperimen, makanya pertanyaan itu sudah yang menggunakan variabel kontrol. Kalau semuanya habis di variabel independen, saya kan sebetulnya tenang dia kemarin Pak Lalu membuat variabel kontrol sekarang ya. Ya. Kalau usah semua makanya kembali kita masalah teori yang esensial itu esensial. Nah, pertanyaan saya, dunia itu kan kenal ya, kan banyak orang-orang yang background-nya, buahnya tidak itu, sama metodologi kita masuk, akhirnya itu benar. Bahkan dokter mungkinnya tidak menguasai apa itu basic knowledge tentang ilmu manajemen itu. Atau semua kita didesain menggunakan variabel kontrol segala ini, padahal tidak perlu pakai variabel kontrol. Tidak perlu masih. Nah, ini esensinya ya, esensinya, makanya pasti itu basic konsepnya. Makanya tadi saya ada contoh dari tentang itu ya, basic konsepnya kedua, motivasi jadi kompetensi, sudah. Mau ditarik-tarik mau ada yang jaya pakai kompetensi mana, tidak bisa, itu harus sudah variabel independen misalnya, teorinya juga, sudah. Mau nggak teori baru, oke. Tapi kan semua pasti ada empirical. Tapi empirical apa? Maaf ya, walaupun sekarang ada misalnya fokus tentang lain, itu dalam tanda tanya seberapa very diputas risetnya, seberapa very diputas untuk yang saya rasa itu kalau menjadikan dari oke, misalnya riset ini mau menggunakan hasil empirik, ya. Tapi yang empiriknya juga diragukan pakai komputer ini. Saya ragukan itu ya, dengan sekarang yang sekarang ya, itu makanya saya lebih suka itu kepada teori yang kalau masih pun teori klasik lah, teori yang punya yang sudah teruji ya, itu yang kalau teruji memasukkan teori yang dan sertifikal yang diragukan maka nggak bisa orang kacau. Jadi pertanyaan ini tadi bisa dijawab kalau kita punya dan kuat teori itu. Kalau itu tidak kuat, nah membuat kemampuan kacau saja itu sebenarnya. Jadi tanggapan saya kembali lagi pada terutama dokter manajemen ya, kita pakai itu di dunia. Kuasa itu betul basic konsep dengan masih ada itu. Jangan semua dikabulkan ada hasil dari riset, empirik, kita lakukan tidak yakin mau buat pakai apa kontrol yang sudah kuat tentunya. Makanya dalam teori riset, pakai kontrol yang sudah kuat agar non-ekstrimnya tidak begitu kuat, tidak begitu. Urgensi dari paling kontrol ekstrim, non-ekstrimnya tidak begitu. Kalian Jerman. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Mau dikomentari, Prof. Bisman? Jadi, setuju, Prof. Ya, saya katakan, itu sesudah itu dengan teori. Karena, misalnya, kalau jadi, filosofi itu ya, kita ingin kan,
ingin memahami bahwa penelitian itu kan mencari solusi. Tidak seluruh, kalau misalkan seluruh variabel yang berpengaruh diteliti kan tidak efektif. Tidak mungkin. Tetapi kita harus mencari suatu model, sudah diketahui seluruh jawabannya. Tapi model terbaik belum diketahui, kan itu filosofisnya. Makanya dilakukan penelitian. Untuk mencari model terbaik itu kan harus diuji. Nah, cara pengujian ilmiah itu memasukkan variabel kontrol supaya validitas internalnya menjadi lebih tinggi. Jadi bukan berarti semua bisa itu. Yang penting berbasis teori. Yang kedua, dibuat model. Model kita itu model yang dalam model kita itu. Di luar model kita itu bisa dipakai kontrol. Begitu filosofisnya. Jadi variabel kontrol itu inti utama itu adalah mencari validitas internal. Itu saja sebenarnya variabel kontrol. Validitas internal. Kenapa? Karena sebab di penelitian survei validitas internalnya itu lemah. Nah, keilmiahan itu intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, tidak terasa ya waktunya sudah jam 11:10. Jadi kita harus segera mengakhiri diskusi hari ini dan sebetulnya sangat menarik ya. Dan mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang masih bergejolak gitu ya, ingin bertanya. Dan barangkali nanti Kampus Nedi juga mungkin bisa berbagi ya Pak, bahannya mungkin bisa di-share nanti gitu ya. Dan baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya, tadi kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu ya yang sangat luar biasa dari guru-guru kita, dari Pak Kampus Nedi juga dengan Prof. dan Isman, juga tadi beberapa komentar ya dari para peserta juga menambah pengetahuan kita semua. Dan sekali lagi saya juga terima kasih ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir pada diskusi hari ini, baik yang telah hadir di ruangan maupun yang telah bergabung di Zoom meeting. Baik, saya tidak berani untuk menyimpulkan Bapak Ibu. Baik, barangkali nanti Bapak Ibu masing-masing memahami sendiri ya terkait dengan apa yang sudah tadi kita diskusikan. Baik, dengan begitu saya akan akhiri diskusi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam, bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.